An-Nisa ayat 80. Man yutillaha faqad ato'a. Barang siapa mentaati Rasul, yaitu mentaati penyambung dan penerus syariat Nabi itu, sungguh orang itu taat pada Allah SWT. Lanjutan ayat ini, faman tawalla, kata Allah, fama arsalnaka ilaihim hafidhu. Oh, ini penting. Ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat dong, sebagai makasibah billah, makasibah billah. Maka tiap-tiap itu dipakai doa. Dia menyampaikan, selipkan doa ini, ayat ini setiap kalian berdoa. Ada apa ini? Supaya kita semakin berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafadatul Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyatina ajma'in. Wa ila jamil awliya illah minal ahya'i rahmat. Kisah min sultan awliya mudal adam qutbi nafsi saya muhyiddin abdul qadir jailan illa sayyidullah wa rabbil muhammad wa sayyiduna mursyid saya ya jahanam sawabil fatihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahil qail wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa itta'adza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ilahi anta maqsudi ridhoka matlubi ini mahabbataka alifataka. Yang mulia dan kita muliakan bangsa Umi, adanya Sofia dan seluruh keluarga besar beliau, dzurriyyah dari bangsa Barku dan bangsa Banom, khusus yang pondok Kiai Haji Ahmad Maskur Firdaus Arifin dan juga seluruh perangkat pondok dari pusat sampai ke daerah hingga udah senantiasa dengan rahmat dan Allah SWT keadaan sehat walafiat batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang saya muliakan dan yang mulia segenap pengurus LPGN Kota Palembang dan seluruh perangkatnya yang mulia dan yang muliakan Makum Malakit Pak Insinyur Haji Abdul Bakri dan seluruh keluarga beliau, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Segala keinginan kita dan putri putra beliau berdoa di Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan alhamdulillah, meskipun dalam keadaan payah, masih semangat dalam menempuh dan menikmati surga dunia di tempat ini. Ini nanti sudah jam 11 10 sempat. Nanti kalau capek kepo ibu ya, udah gitu.
Baik. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengamankan sampai purna. Kira-kira jam 1:30 pada 1. Iyalah, kita harus kerasan di surga Allah SWT. Sedikit saja, Bapak Ibu, saya akan mengingatkan kembali. Kita masih ingat, masih ingat bahwa maklumat para sahabat nom terakhir itu apa? Wa'tasimu bihablillah. Ini terakhir sekaligus istimewa. Jadi maklumat yang lain itu tidak diamalkan setiap saat. Tetapi maklumat yang berupa wa'tasimu bihablillah ini tidak setiap doa diamalkan. Ada apa ini? Menurut pemahaman saya, pemahaman kami Bapak Ibu, maklumat ini merupakan sifat Rahman Rahim beliau, kasih sayang beliau pada murid-murid ini. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah Anda sekalian dengan tali agama Allah. Tali agama Allah itu Rasulullah SAW dulu, karena baginda Rasul juga termasuk hamba Allah manusia, maka juga terbatas tugas di dunia. Artinya ada waktu dan kesempatan mencicipi namanya maut. Nah sekarang sudah tidak di dunia lagi. Untuk tugas jasadnya sudah selesai. Karena itu ada penerusnya, penyambung risalah kenabian. Ya sekarang dipegang oleh Syekh Ahmad Sobirabat Wajibit Kotasomsiro. Mengapa ini merupakan apa? Rahman dan belas kasih beliau pada para murid. Kalau di antara kita ada yang berpisah, nggak berbangun teguh pada tali agama Allah, artinya silsilah, nanti dikhawatirkan para sahabat tidak bisa mensyafaati, tidak bisa menolong. Mengapa demikian? Karena pengamal agama itu tidak bisa sendiri-sendiri, ada rangkaiannya. Langsung lah tidak bisa, harus ada Muhammadur Rasulullah. Silakan Pak, makan tidak apa-apa, dihabiskan ya tidak apa-apa. Iya, yang penting tidak ganggu orang lain. Makan kan hanya pecah-pecah saja. Tidak boleh ganggu orang lain. yang seperti ngomong itu yang ganggu orang nggak boleh. Makan aja, jangan. Gimana RT? Dimakan aja, tidak apa-apa. Bawa pulang tidak apa-apa. Yang boleh bukan piringnya, bawa pulang. Baginda Rasulullah SAW ini runtutan nggak? Runtutannya, urut-urutannya. Nanti kalau salah diingatkan para sepuh ya. Baginda Rasulullah pernah disampaikan atau disuruh oleh Allah SWT. Suruh apa? Suruh menyampaikan. Kul, katakan. Nah, Allah menyuruh pada baginda, katakan ya Muhammad, ya Nabi. Apa dikatakan? Begini. In kuntum tuhibbunallaha.
Kalau Anda semuanya waktu itu para sahabat, karena kita belum ada. Kalau Anda sekalian menyatakan cinta pada Allah, gitu. Fattabi'uni, ikuti aku. Aku siapa? Makan mendengarkan apa-apa, makan mendengarkan dan juga zikir gitu. Karena itu tadi. Kalau Anda semuanya para sahabat menyatakan cinta pada Allah, maka ikuti aku. Aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, setelah Rasulullah tugas tidurnya selesai, maka teruskan oleh para sahabat. Sahabat meneruskan dawuh Rasul ini, firman Allah ini pada para tabi'in. Para sahabatnya pengen gini, sahabatnya tertentu ya, maksudnya yang 4 itu khulafa ar-rasyidin. In kuntum tuhibbuna Allah, para tabi'in, fattabi'uni, ini ikuti aku. Aku siapa? Sahabat. Katakanlah Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali selesai, terus yang benar-benar beliau, terus sampai sekarang tahapan yang ke-37 dipegang oleh Syekh Ahmad Syauqulapa Tajuan ini. Karena beliau punya murid, maka menyampaikan ini kepada para murid. Nah, para sahabat menyampaikan gini, in kuntum tuhibbuna Allah wa ikhwan akhwat. Para sahabat, kalau Anda semuanya menyatakan cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku siapa? Para sahabat. Nah, hamba Allah yang bisa seperti bangsa ini bukan lalu kun mayakun, ada proses. Murid-murid yang begitu, murid yang dimuliakan oleh Allah itu juga ada proses, bukan kun mayakun. Baginda Rasul itu jadi catat oleh Nabi, ada perjuangan dong. Sampai semacam itu samsaranya. Nah, ini juga gitu, karena sudah didapur oleh Allah SWT sebagai penyambung risalah kenabian, maka apapun sebagai muridnya harus ikuti para sahabat. Bagaimana? Fattabi'uni, ikuti aku. Nah, apa untungnya siswa? Apa untungnya ikhwan akhwat kok mengikuti para sahabat? Maka di sana ayat berikutnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ikhwan yang mengikuti katakanlah ajaran beliau. Janji Allah akan menyenangi, mencintai ikhwan akhwat dan mengampuni dosa-dosa ikhwan akhwat. Mengapa kok begitu? Ya memang ini menerus dan penyambung risalah kenabian. Kalau nggak ada itu tidak akan sampai pada kita. Nah, supaya bisa mengikuti semacam ini, maka tadi yang beberapa orang yang ikut talqin itu mulainya akan kita minta oleh Allah SWT dan diampuni dosa-dosa oleh Allah SWT. Nah, seberapa jauh cinta Allah pada kita, seberapa banyak dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah, tergantung pada kesungguhan dalam kita mengamalkan ini. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar meniti jalanku, laiku, sungguh kami Allah SWT.
maka sungguh kami akan menuntun orang-orang ini ke jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan Allah, jalan kedamaian, jalan ketentraman, jalan kebahagiaan. Itulah perlunya baginda para sahabat menyampaikan wa'tasimu bihablillah. Yang mungkin beliau sudah diberi oleh Allah pengetahuan mengetahui nanti murid-murid itu akan begini, mungkin begitu ya. Segala sesuatu manusia akan tahu kalau diberi Allah SWT. Nah, orang yang diberi pengetahuan semacam ini harus dekat dulu pada Allah SWT. Nah, sebenarnya semuanya yang mendapatkan semacam itu, cuma kita jauh. Ibarat rahmat itu semua hamba Allah itu beri rahmat semuanya. Yang nakal gak nakal beri rahmat. Nah, cuma yang nggak nakal ya. Nurut itu kan dekat dengan Allah. Hingga gerojokan itu. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, Pak Rasa menyampaikan semacam ini khawatir beliau nanti murid-murid yang bercerai-berai berpisah dengan bangsa, dengan kabilah bangsa ini berpisah, nanti bangsa Bano tidak bisa menolong dia. Kok begitu? Karena MO-nya, SOP-nya begitu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, An-Nisa 80 insya Allah, ya 80. Yang punya aplikasi Quran dibuka itu. Mai yuti Rasul dapat atau Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul, sungguh orang itu taat pada Allah SWT. Oh. Nah sekarang menyambung di saat Nabi yang itu Pak Masabah. Kalau bahasa mudanya, siapa yang taat pada bangsa, maka sungguh orang itu taat pada Allah SWT. Tulisannya ingkun terus. Karena bangsa menyampaikan wa'tasimu bihablillah ini karena beliau khawatir tidak bisa menolong, ya, memberi syafaat pada para ikhwan akhwat yang berpisah. Nah, itu rentetannya MOU-nya, SOP-nya itu An-Nisa ayat 80. Man yutillaha faqad ata'a. Barang siapa mentaati Rasul, yaitu mentaati penyambung dan penerus syariat Nabi itu, sungguh orang itu taat pada Allah SWT. Lanjutan ayat ini, faman tawalla, kata Allah, fama arsalnaka ilaihim hafidhu. Oh, ini penting. Ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat sebagai wa'tasimu bihablillah, maka tiap-tiap itu dipakai doa. Dia menyampaikan selipkan doa ini, ayat ini setiap kalian berdoa. Ada apa ini? Supaya kita semakin berhati-hati. Karena sana wa man tawalla fa in nama sama aman tawalla farsalna ka ilahim hafidhu. Kata Nabi, kata Allah, barang siapa yang menolak atau membangkang, tidak nurut perintah tadi Rasul termasuk pada terusnya, maka kata Allah, maka aku tidak menyuruhmu. Ya, mul hasannya kan tadi Rasulullah menyuruhmu untuk memelihara mereka yang berpecah tadi loh.
Bukan karena Bano nggak belas kasihan. Cuma SOP-nya semacam itu dari Allah. Aman tawala, arsalnaka ilaihi hafidz. Sudah tamat dari wayatmu. Mudah-mudahan kita senantiasa dikasihi oleh Allah SWT, diberi kemampuan rahmat dari Allah SWT, nurut. Karena kita ini belajar bertorikot. Syarat utama bertorikot itu sami'na wa ata'na pada guru, termasuk pada durian dirabli. Makanya itu pada para MC yang bilang acara itu semacam itu namanya doa pada para. Jadi nanti Bapak Ibu yang kita lihat saja dulu nanti tentang itu. Dan nanti kalau orang-orang yang taat pada Nabi yang sekaligus terus kenabian nanti, itu nanti bisa dilihat hasil amaliyahnya itu sesuai dengan koridor keagamaannya. Pertama Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk apa sih? Utama itu. Jadi Rasul diutus itu utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nanti beragama itu nanti kalau tidak sesuai dengan ketaatan pada Rasulullah SAW atau menyimpang dari penerus dan penyambung kenabian, ya gitu. Kelihatan mengamalkan, tapi akhlaknya nggak berubah, bahkan tambah tidak baik. Ya mungkin dari ini, barang siapa yang tidak taat, maka aku yang mengutusmu ya Muhammad untuk memelihara orang-orang itu. Ibarat sepur, ya sepur ya, ibarat sepur itu nggak nyambung. Nah ibarat pemerintahan, presiden itu dari Pak Prabowo sana ada perintah, kemudian turun ke gubernur-gubernur. Ada satu gubernur itu Baelot. Nah, maka ini diteruskan perintahnya dari gampangnya gitu. Nah, jelasnya itu ada berapa gerbong kereta, gerbongnya tertinggal. Satu gerbong nggak nyantol, ya sudah, bilang sini sampai Jakarta, sini nggak tahu kemana, tergantung kesempatannya mana. Itulah pentingnya kita memahami ingkun untuk berhibunallah fatabi'unna. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan Bapak Ibu, kita ini semakin lama hidup ini tidak semakin mudah, karena iblis tidak diam-diam, senantiasa membisiki kita. Meskipun kita sudah niatnya lillahi ta'ala, sudah pikir, tengah-tengah masih ada godaan, sudah ada dorongan untuk sholat malam, sudah ada orang lah, itu masih ada. Coba dengan rasakan, malam hari kita kamar hanya sendiri, itu masih terseret ke sana, ada saja. Karena itu tetaplah kita untuk mengamalkan amalan kita yang utama itu zikir ini, zikir jahar dan zikir khafi. Maka kita tanamkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, semuanya Allah. Kita tidak punya apa-apa, kembalikan semuanya ke sana. Jangan-jangan kita ke sini karena kalau itu bukan itu. Jangan-jangan kata kita tuh bisa bersuara enak, qiraat terus. Nah, jauhkan. Maka itu nanti perlu yang ini. Dan pertengahan kita mengamalkan segala sesuatu amaliyah, sudah mulanya sudah benar lillahi ta'ala, dan tengah perjalanan ini
Ada. Maka saat itu kembali sini, bukan untuk itu tapi untuk ini. Maka yang dzikir khauf ini untuk menyempurnakan ketauhidan kepada Allah SWT. Apapun kita mau beri sesuatu pada orang lain, ini ada saja. Ya aku. Itu nanti kalau semacam itu, kalau kita ini ingat, maka bukan untuk itu, tapi untuk ini. Kembalikan ke sini. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu diwati-wati. Di antara pemborongan itu gini. Barang siapa yang berzikir dengan hatinya, maka dia adalah seorang penzikir. Nah, man kana dzakirallahu ta'ala biqalbihi fahuwa dzakir. Man lam yadkurhu biqalbihi falaisa bidzakir. Barang siapa berzikir, artinya la ilaha illallah atau baca Quran atau salat dan lain-lain, dengan hatinya yang ini, yaitu orang berzikir. Tetapi kalau orang itu berzikir artinya membaca selawat atau baca Quran apa saja, tidak dengan ini, kata Tarsa, dia bukan termasuk orang berzikir. Mengapa demikian? Karena alisanu gulamul qalbi wa tabi'alah. Karena lisan dan jasad itu apa, gulam itu pesuruhlah, perangkat batin. Jadi apa yang ada di diri kita itu disetel oleh batin kita. Karena itu kalau batin kotor, nanti jangan-jangan tersuruhkan oleh orang yang kotor. Jadi komandannya di batin itu, kolbu. Karena itu bersihkan, la ilaha illallah, la ilaha. Semakin banyak la ilaha illallah dengan benar dan tepat, maka Anda semakin cepat untuk membersihkan kotoran-kotoran, sehingga nanti zikir khaufinya jalan otomatis. Sudah merasakan jalan otomatis ya? Halo? Alhamdulillah, belum dereng. Saya didoakan kepada jenengan, masya Allah. Mungkin kalau nanti otomatis macam Allah itu otomatis. Nah, mohon didoakan saya nanti semacam itu. Alhamdulillah. Memang senior deh jenengan itu. Itulah hasilnya di antara semacam itu. Kalau semacam itu, wah itu kebahagiaan yang tertara. Kenikmatan yang paling utama. Kemarin saya sampaikan bahwa kita ini mendapatkan pertolongan dari para sahabat itu mendapatkan kenikmatan Allah yang paling utama. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar kecuali apa yang membandingkan yang mengungguli kenikmatan iman. Iman itu kenikmatan yang paling utama. Tidak ada selain iman kecuali nikmat apa kemarin? Halo, masih ingat kemarin? Takwa. Oh, so, ini. Jadi nikmat yang paling utama dari Allah SWT itu adalah nikmat keimanan. Di atas nikmat keimanan itu tidak ada suatu kenikmatan yang lebih dari kenikmatan kecuali rasa senang pada Allah SWT. Jadi nanti dikira itu ini mahabbah disuruh senang juga, Pak. Nah, mengapa demikian? Karena kalau hambanya senang, Allah senang pada hamba itu. Ini mahabbataka, ini mahabbataka. Ya Allah, berilah kekuatan cinta pada engkau. Nah, dengan demikian nanti kita bisa merasakan. Nah, itu apa tuh istiqomah, rajin la ilaha illallah, la ilaha, dilewatkan ketujuh sensor itu. Sehingga nanti ini kotoran hilang, ibarat mesin karat-karatnya hilang. Karat-karatnya hilang akan senantiasa jalannya mesin itu lancar. Nah, ini kekuatan yang rohani, ya, sehingga nanti untuk bisa menjalankan perintah Allah
dan sekaligus menjauhi larangan Allah. Itulah nanti jalan untuk tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, mudah-mudahan sedikit-sedikit kita dapat manfaat dari apa yang disampaikan di majelis ini, terutama untuk saya pribadi dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.